Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam YouTube Kang Guru. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal atau melakukan pembahasan soal permutasi dan juga kombinasi yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Sebelum kita masuk pada pembahasan soal permutasi dan juga kombinasi, saya akan terlebih dahulu mengulang kembali konsep permutasi dan kombinasi secara umum. Ya, akan diulang kembali bagaimana konsep permutasi dan juga kombinasi secara umum. Kenapa penting untuk memahami konsep permutasi dan juga kombinasi secara umum? Itu dikarenakan beberapa siswa maupun orang yang ingin menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan konsep permutasi dan juga kombinasi sering mengalami kesalahan dalam penerapan konsep. Yang mana pada beberapa masalah yang seharusnya diselesaikan dengan konsep permutasi malah digunakan atau malah menggunakan konsep kombinasi, maupun sebaliknya yang seharusnya menggunakan konsep kombinasi tetapi menggunakan konsep permutasi. Kalau kita lihat dari perbedaannya, kedua ini adalah suatu permutasi itu kan merupakan suatu susunan yang mungkin dibuat dengan memperhatikan urutan. Artinya apa? Urutan daripada sesuatu itu, suatu hal itu dilihat menjadi suatu pertimbangan. Sedangkan suatu kombinasi itu merupakan susunan yang mungkin dibuat dengan tanpa memperhatikan urutan atau mengabaikan urutan. Artinya urutannya itu tidak menjadi masalah. Artinya tanpa memperhatikan urutannya. Misalkan di dalam konsep permutasi ada A dan B, itu dengan B dan A itu tidak sama. Ya. Sedangkan dalam konsep kombinasi A dan B dan A itu adalah sama. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita mulai dengan yang kasus kombinasi. Misalkan ada dua orang yang berjabat tangan, terdiri dari si A dan si B. Ya, terdiri dari si A dan si B. Nah, di mana si A dan si B ini melakukan salaman. Apakah salaman yang dilakukan oleh si A dan si B dengan si B dengan si A itu berbeda? Bukan. Malah salaman yang dilakukan oleh A dan B dan B dan A itu adalah sama. Nah, itu maka untuk kasus yang seperti itu kita menggunakan konsep kombinasi. Namun pada kasus lainnya, misalkan ada 3 orang yang duduk atau 3 siswa yang duduk berurutan, dari depan ke belakang ada 3 bangku yang disusun dari depan ke belakang, ada bangku 1, bangku 2, bangku 3, kita misalkan seperti itu. Yang mana bangku 1 atau bangku pertama itu diduduki oleh si A, bangku kedua diduduki oleh si B, bangku ketiga diduduki oleh si C. Nah, dalam kasus ini, andaikan orang yang duduk di bangku tersebut diacak, misalkan bangku pertama diduduki oleh si B, bangku kedua diduduki oleh si C, dan bangku 3 diduduki oleh si A, apakah kasus pertama dan kasus kedua yang mana A, B, C dan kasus kedua tadi itu urutannya sama? Sudah jelas itu berbeda. Makanya dalam konsep permutasi A dan B berbeda dengan B dan A. Itu adalah konsep secara umumnya atau contoh secara umumnya. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan permutasi dan kombinasi, ada 2 rumus yang digunakan. Nah, yang membedakannya adalah kalau permutasi menggunakan P, ya, P, N ini adalah jumlah anggota himpunan seluruhnya, ya, ada R. Sedangkan persamaan kombinasi itu kita menggunakan C. Rumusnya hampir-hampir sama, namun pada kombinasi ada tambahan R faktorial di depannya atau nilai dari R faktorial di bagian bagian sini. Nah, ya. Itu saya mengulangi konsep umum dari permutasi dan kombinasi. Selanjutnya kita masuk kepada
penyelesaian atau pembahasan 4 soal yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, pada soal nomor 1, kalian diminta untuk menyelesaikan soal yang mana soalnya adalah dalam rencana traveling, Anto ingin mengunjungi 3 kota dari 7 kota di daerah tersebut. Ada berapa cara yang dapat dibuat atau ada berapa cara ia dapat membuat rencana rute. Nah, artinya rencana rute yang bisa dibuat itu ada berapa cara. Jadi dalam kasus ini kita Anto ini diminta untuk membuat rute yang dapat dibuat. Yang mana dalam suatu daerah itu yang terdiri dari 7 kota, dia hanya ingin mengunjungi 3 kota. Misalkan ada 7 kota, yaitu kota A, B, C, D, E, F, G. Nah, bisa saja dia hanya mengunjungi A, B, C. Ya. Bisa saja dia mengunjungi A, C, D. Nah, rutenya A, B, C. Nah, apakah rute A, B, C dan C, B, A itu sama? Sudah beda. Rute perjalanan berbeda. Maka karena rute perjalanan itu berbeda, maka kita di sini dalam kasus ini kita menggunakan konsep permutasi. Untuk mempermudahnya, kita bisa menyelesaikan dengan konsep permutasi. Artinya banyak cara yang dapat banyak cara yang dapat dilakukan untuk menentukan rute itu, yaitu permutasi dari 7-3. Karena 3 kota dari 7 kota adalah artinya 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial. 7 faktorial itu kan sama dengan 7 dikali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa saya di sini berhenti di 4 faktorial? Karena saya tahu bahwa 7 dikurang 3 kan 4 faktorial. Artinya 4 faktorial ini tinggal dicoret. Maka hasilnya adalah 290 cara. Dari mana datang dari 290 cara? 7 kali 6 kali 5. Itu dapat 210 cara. Ya, coba dikalikan lagi. Apa mungkin ada kalau ada kesalahan dalam menghitung, bisa komen di kolom komentar Kang Guru. Selanjutnya pada permasalahan nomor 2, soal nomor 2. Pada soal nomor 2 saya telah memberikan permasalahan yang mana ada berapa cara 5 buku yang berbeda dapat disusun pada rak buku jika ini ada 2 kasus. Pada kasus pertama, 2 buku tertentu selalu berdampingan, sedangkan pada kasus kedua 2 buku tertentu tidak pernah berdampingan. Oke, kita coba menyelesaikan pada yang kasus pertama terlebih dahulu, yang mana ada berapa cara 5 buku yang berbeda dapat disusun pada rak buku jika 2 buku tertentu selalu berdampingan. Kita misalkan 5 buku ini buku A, B, C, D, dan E. Artinya kalau syaratnya 2 buku tertentu selalu berdampingan, kita bisa membuat susunan A, B, C. D dan E itu kan selalu berdampingan. Kita anggap di sini kasusnya adalah D dan E selalu berdampingan. Kita anggap seperti itu. Jadi kalau D dan E selalu berdampingan atau mau dibuat A dan B selalu berdampingan bisa juga. Jadi dalam kasus ini saya misalkan D dan E selalu berdampingan. Maka dalam ini D dan E ini saya jadikan satu. Kita anggap sebagai satu buku. Gitu. Ya, untuk mempermudah dalam perhitungan. Dibuatlah menjadi satu buku. Maka kita bisa menggunakan untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan permutasi 4-4 karena 2 buku ini dianggap satu. Selanjutnya 2 buku ini karena dalam konsep permutasi itu D dan E dan D itu kan berbeda. Jadi 2 buku ini bisa saja susunannya yang D dan E, bisa saja D dan E atau E dan D. Ini kan berbeda kalau konsep permutasi. Maka ini bisa diperhitungkan. Maka karena berbeda maka dapat dibuat permutasi 2. Untuk mempermudah dalam menentukan banyak cara, kita bisa mengalihkan permutasi 4-4 dikali permutasi 2-2. Permutasi 4-4 dikali permutasi 2-2. Jadi kalau permutasi 4-4 kan 4 faktorial per 4 dikurang 4 faktorial dikali permutasi 2-2, 2 faktorial per 2 kurang 2 faktorial.
Kalau 4 faktorial itu kan 4 kali 3 kali 2 sampai 1. Sedangkan 2 faktorial 2 dikali 1. Selanjutnya 4 kurang 4 kan 0. 0 faktorial dalam konsep faktorial itu sama dengan 1. Begitupun 2 kurang 2 sama dengan 0. 0 faktorial sama dengan 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 itu sama dengan 48 cara. Ya. Untuk kasus yang B, ya. Untuk kasus yang B, ada berapa cara 5 bukunya berbeda dapat disusun pada rak buku jika 2 buku tertentu tidak pernah berdebingan. Dalam kasus ini 2 buku tertentu tidak pernah berdebingan. Ya, dalam kasus ini 2 buku tertentu tidak pernah berdebingan. Kita bisa menggunakan cara yang sederhana seperti ini. Yang pertama kita coba cari banyak cara permutasi tanpa syarat. Artinya tanpa syarat dari 5 buku ini dapat disusun secara terserah begitu, tanpa syarat. Jadi bisa dibuatkan permutasi 5 dari 5. Soalnya tidak ada syarat, 5 dari 5. Artinya 5 faktorial per 5 kurang 5 faktorial. 5 kurang 5 faktorial ini 0. 0 kan sama dengan 1. Artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dapatlah 120 cara. Selanjutnya, kita tentukan lagi banyak cara permutasi dengan 2 buku berdebingan yang selalu berdebingan. Tadi kan sudah dicari pada kasus A. 2 buku tertentu selalu berdebingan. Kita sudah dapat 48 cara. Pada kasus A kan sudah kita coba cari. Ya. Artinya, untuk menentukan atau menyusun buku dengan syarat tidak 2 buku tertentu tidak pernah berdampingan, kita bisa langsung dengan mengurangi banyak cara permutasi tanpa syarat dikurangi dengan banyak cara permutasi dengan 2 buku berdampingan. Artinya 120 cara dikurang 48 cara, didapatlah 72 cara. Itu cara untuk mempermudah kita dalam menentukan untuk kasus yang B. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3 diminta untuk menentukan ada berapa jabat tangan yang dapat dibuat dari 15 orang dalam suatu ruangan. Nah, tadi saya sudah menyinggung pada konsep umum tadi bahwa misalkan A dan B dan A melakukan salaman atau jabat tangan. Apakah salaman yang mereka lakukan itu adalah sama? Sama. Ya, sama. Artinya konsep yang kita gunakan adalah konsep kombinasi. Maka banyak cara jabat tangan atau ada berapa jabat tangan itu kita bisa menggunakan kombinasi dari 2 dari 15. Artinya 15 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 15 kurang 2 faktorial. 15, 14, 13. Di sini saya hanya berhenti di 13 karena saya tahu bahwa 15 dikurang 2 itu kan 13 faktorial. 13 faktorial habis. 15 dikali 14 dibagi 2 dapat 105 jabat tangan. Coba hitung kembali ya, mungkin ada salah hitung. Nah, mungkin bisa di komen. Nah, untuk kasus terakhir ya, kalian diminta menentukan misalkan ada 5 buku berbeda mau dibagikan ke 3 anak. Ada 5 buku dibagikan 3 anak. Ada berapa cara pembagian yang dapat dilakukan jika 2 anak mendapatkan 2 buku dan 1 anak mendapatkan 1 buku. Misalkan ada 3 anak A, B, dan C, atau anak 1, anak 2, anak 3. Anak pertama mendapatkan 2 buku, anak kedua mendapatkan 2 buku, anak ketiga mendapatkan 1 buku. Ada 5 buku. Misalkan di sini ada buku A, buku B, buku C, buku D, buku E. Anak pertama bisa saja mendapatkan buku A dan B. Selanjutnya anak kedua dapat C dan D, anak ketiga dapat sisanya E. Atau anak pertama bisa saja dapat buku A, buku B, anak kedua buku C, buku E, dan anak ketiga buku D. Anak ketiga adalah buku D. Ya. Nah, dalam kasus ini kita menggunakan konsep dan seterusnya untuk mempermudah mencarinya. Dalam kasus ini kita menggunakan konsep kombinasi. Kenapa? Misalkan anak pertama mendapatkan buku A dan buku B, atau buku B dan buku A. Apakah buku A dan buku B dan buku B dan buku A itu sama? Sama saja. Nah, ya. Jadi kita bisa menggunakan konsep kombinasi
dengan cara misalkan anak pertama itu kan mendapatkan 2 buku. Artinya dari 5 buku itu 2 dari 5 buku. Ya, kombinasi dari 2 dari 5 buku. Dikali dengan anak kedua itu kan mendapatkan 2 buku, tetapi karena 2 buku sudah diambil anak dari 5 buku itu, dari 5 buku itu kan sudah diambil anak pertama 2 buku, artinya sisanya 3. Artinya anak kedua mendapatkan 2 buku dari 3 buku. Anak pertama sudah mendapatkan 2 buku, anak kedua dapat 2 buku, sisanya 1. Artinya anak ketiga mendapatkan 1 dari 1 buku. Dengan menggunakan konsep perkalian faktorial, kita akan mendapatkan hasilnya ada 30 cara pembagian yang dapat dilakukan dari 5 buku yang tersedia. Ya, oke. Demikian penjelasan tentang pertanyaan dan juga pertanyaan yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya tentang konsep kombinasi dan juga permutasi. Jika ada kesalahan dalam video ini atau kesalahan hitung atau kesalahan konsep, silakan komen untuk perbaikan video selanjutnya. Ya, terima kasih telah menonton Kang Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.